kopikan, lalu kita pastekan di sini teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Semesta Blog. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat disclaimer, maupun nantinya saya akan jelaskan apa fungsi dari disclaimer tersebut. Oke teman-teman. Nah teman-teman, ketika kita membuka suatu website atau blog, tentunya kita akan melihat berbagai artikel, di mana nantinya di artikel tersebut kita mungkin akan diarahkan ke situs lain. Di dalam contoh ini, di artikel saya, kita diarahkan ke situs booking.com. Nah, situs booking.com ini adalah situs untuk memesan berbagai tiket untuk travel ke seluruh dunia ya teman-teman, termasuk hotel dan juga apartemen misalnya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika pengunjung saya nantinya mengklik booking.com dan diarahkan ke situs tersebut. Nah, kebetulan atau secara tidak sengaja misalnya terjadi misalnya penipuan teman-teman di situs ini, yang di situs yang kita arahkan. Misalnya kalau teman-teman punya blog review smartphone, tentu teman-teman pasti mengarahkannya ke salah satu situs jual beli online ya teman-teman. Nah kebetulan di situs itu ternyata pengunjungnya teman-teman mengalami penipuan, misalnya mengalami penipuan atau barang yang tidak sesuai apa segala macam. Nah secara logika maka kita juga ikut bertanggung jawab atas kerugian pengunjung kita tersebut, karena kitalah yang mengarahkan pengunjung tersebut ke situs lainnya. Jadi teman-teman, disinilah fungsi disclaimer itu bekerja. Di dalam disclaimer ini teman-teman, ini adalah disclaimer saya. Di dalam disclaimer ini nantinya teman-teman akan memberikan bantahan terhadap tindakan-tindakan pengunjung karena membaca blognya teman-teman, atau juga ketika dia mengambil tindakan di situs lain tersebut. Jadi bisa dibilang teman-teman memindahkan tanggung jawab teman-teman ke pemilik situs yang akan dituju oleh pengunjung kita. Jadinya teman-teman ketika dia mengalami penipuan di website lainnya tersebut, maka kita tidak ikut bertanggung jawab. Oke. Nah teman-teman, ini hanya contoh aja ya teman-teman, karena website booking.com ini website yang terpercaya ya, dan sudah ada di seluruh dunia. Jadi ini hanya contoh. Oke. Nah, bagaimana cara membuat disclaimer yang pas? Nah, untuk disclaimer sendiri ada 3 hal yang perlu teman-teman buat. Pertama, disclaimer itu sendiri. Yang kedua adalah persetujuan. Yang ketiga adalah pembaruan. Nantinya di dalam disclaimer ini teman-teman bisa lihat disclaimer di sini. Di dalam disclaimer ini teman-teman akan memberitahukan kepada pengunjung bahwa teman-teman tidak bertanggung jawab apabila terjadi tindakan-tindakan kerugian yang dialami oleh pengunjung teman-teman dari website teman-teman maupun di situs lain. Oke. Nah, yang berikutnya adalah persetujuan. Persetujuannya adalah dengan menggunakan website kita, maka pengunjung setuju dengan disclaimer yang telah kita buat di atas ini ya teman-teman. Di atas ini. Lalu pembaruan teman-teman. Pembaruan itu jika ada informasi terbaru tentang disclaimer ini, maka kita akan perbarui di postingan ini. Oke. Nah, untuk membuat disclaimer yang gampang, teman-teman kita perlu ke halaman ya teman-teman, bukan di postingan tapi ke halaman. Teman-teman buat halaman baru. Nah, untuk disclaimernya sendiri nanti teman-teman bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman. Teman-teman download aja dulu dalam bentuk teks ya teman-teman, itu dalam bentuk notepad. Nanti buka di notepad teman-teman. Oke. Nah, di sini kita buat judulnya disclaimer. Misalnya segini, disclaimer, atau juga kalau bahasa Indonesia kita buat bantahan misalnya. Lalu kita buka file yang sudah kita download ya teman-teman. Di sini saya buat contoh disclaimer di sini ya teman-teman. Contoh disclaimer. Nah, setelah kita buka contoh disclaimernya, kita kopikan aja teman-teman. Kopikan, lalu kita pastekan di sini teman-teman. Nah seperti ini. Nah di sini karena disclaimer ini untuk contohnya, maka saya buat seperti ini teman-teman, nama blog kamu. Nantinya teman-teman isi dengan nama blog teman-teman, misalnya kayak di blog saya namanya jelajahsaya.com, atau kalau pakai blogspot teman-teman misalnya 7kicks.com.
blogspot.com. Seperti ini teman-teman. Saya sudah buat contohnya di bawah sini teman-teman. Ada nama blog kamu, nanti teman-teman tinggal isi aja, oke? Kalau ingin mirip seperti saya, kalau ada juga informasi yang ingin diubah, silahkan teman-teman, oke? Nah, setelah seperti ini teman-teman atur aja biar lebih rapi. Kalau ingin rapi seperti ini teman-teman, kalau sudah tahu Word gampang banget. Rapiin aja seperti ini, klik seperti ini, dan sama rata kiri kanan, oke? Kalau kurang besar bisa besarkan di sini teman-teman. Nah, kalau ukuran hurufnya kurang besar bisa dibesarkan. Kalau normal juga silakan. Di sini gaya atau font tulisan ada Arial, Times, Verdana, silahkan teman-teman pilih, oke? Nah, setelah selesai seperti ini, kita perhatiin dulu teman-teman. Nah, kita pertinjau seperti ini disclaimer-nya, oke? Setelah dipertinjau, kita publikasikan. Nah, ini disclaimer kita sudah jadi. Nah, berikutnya kita lihat seperti ini untuk mendapatkan linknya teman-teman. Kita lihat seperti itu untuk dapatkan linknya. Nah, linknya teman-teman copy aja, pakai Ctrl C, copy. Lalu yang berikutnya kita harus meletakkan disclaimer kita di dalam menu ini teman-teman. Nah, di dalam menu ini kita letakkan disclaimer kita, oke? Nah, caranya teman-teman ke tata letak. Nah, di sini teman-teman cari main menu. Nah, di sini main menu ya teman-teman. Nanti sesuaikan aja di blognya teman-teman, oke? Cari main menu, klik aja yang tanda pensil. Lalu teman-teman bisa tambahkan di sini misalnya disclaimer. Lalu di sini teman-teman copy pastekan link yang sudah kita copy tadi, oke? Copy paste di sini, tambahkan link. Nah, di sini atur urutannya teman-teman ke bawah. Misalnya ingin buat di bawah, paling bawah misalnya, paling ujung. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita simpan. Nah, setelah tersimpan, kita simpan lagi di sini untuk memastikan. Lalu kita lihat perubahannya pada blog kita, teman-teman. Nah, kira-kira ini teman-teman, ini ada tulisan disclaimer. Coba kita klik disclaimer. Nah, nanti akan diarahkan ke disclaimer kita. Oke? Nah, teman-teman, begitulah cara untuk membuat disclaimer di blog kita. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.